Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada seluruh masyarakat Indonesia pada hari ini, Rabu 7 Juni 2023, saya selaku Karo Penmas Diphumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Pertama, gangguan Kamtimas tanggal 6 Juni 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 176 kasus atau 8,05%, yaitu pada hari Senin 5 Juni 2023 sebanyak 2.175 kejadian, dan pada hari Selasa 6 Juni 2023 banyak 2.000 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain, pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 185 kasus. Kemudian narkotika sebanyak 126 kasus. Kemudian curanmor sebanyak 67 kasus. Kemudian judi sebanyak 8 kasus. Dan yang kelima, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 21 kasus. Kemudian yang kedua, perihal Kapolri membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Berdasarkan instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah memerintahkan jajaran Polri untuk memberantas para pelindung alias backing pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pada hari Senin yang lalu, tanggal 5 Juni 2023, Bapak Kapolri dalam arahannya melalui video conference kepada seluruh pejabat utama Mabes Polri dan seluruh para Kapolda, beliau menyampaikan arahan bahwa Polri membentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Satgas TPPO yang dipimpin atau diketuai Wakabareskrim Bapak Irjen Pol Asep Edi Suheri SIK MSI, dan wakilnya Bapak Kakorbimas Baharkam Polri Bapak Irjen Pol Hari Sutwianto SIK MSI, yang mana tugas dari Satgas TPPO ini adalah memetakan dan menindak dengan tegas praktek-praktek tindak pidana perdagangan orang di seluruh Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2022 terdapat kasus yang paling tinggi, yaitu modusnya adalah modus pekerja migran, dan korban dalam kasus TPPO ini paling banyak adalah dengan modus pekerja migran tersebut. Kalau dilihat dari data dari tahun 2020 sampai 2023, penanganan kasus oleh Polri ada sekitar 500 lebih ya, dengan tersangka juga sekitar 500 orang ya, dan telah diproses hukum oleh jajaran baik Bareskrim maupun jajaran di kewilayahan. Kemudian arahan Bapak Kapolri memerintahkan seluruh Polda membentuk juga Satgas TPPO di tingkat
daerah dengan di bawah naungan Bareskrim. Setiap Polda nanti Kasatgasnya dipimpin oleh Bapak Wakapolda. Kemudian yang update berikut terkait dengan kasus dugaan penyebaran video asusila terhadap RAPK alias RK. Ini berdasarkan laporan polisi nomor LPB garis miring 113 garis miring 5 Romawi 2023 SPKT Bareskrim Polri, mana telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya. Kasus ini dilaporkan melalui kuasa hukum dari saudari RAPK alias RK atas nama JN yang melaporkan pemilik akun Twitter Dedek Gemes @dedekugem atas dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Kami sampaikan bahwa laporan polisi RAPK alias RK saat ini sudah diterima dan LP tersebut sudah diterima oleh Direktorat Siber Bareskrim Polri. Saat ini LP tersebut masih dipelajari oleh penyidik dan selanjutnya penyidik akan meminta keterangan kepada pelapor dan juga korban. Kemudian yang berikut keempat, update terkait saudara EA. Ya. Ini berdasarkan laporan polisi nomor LP garis miring 5 Romawi 90 garis miring 2023 SPKT Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 310 KUH pidana dan atau pasal 311 KUHP dengan pelapor atas nama EA dan terlapor atas nama MR. Penyidik telah membuat surat perintah lidik dengan nomor SP lidik garis miring 407 garis miring 5 Romawi res garis miring dit tipit siber. Kemudian penyidik juga telah membuat sprint gas dan telah membuat undangan interview untuk memintai keterangan pada hari Selasa kemarin. Jadi suratnya dibuat pada tanggal 1 Juni untuk hadir di tanggal 6 Juni kemarin. Namun saudara EA kemarin belum hadir untuk memenuhi undangan interview tersebut tanpa ada keterangan dari saudara EA maupun dari kuasa hukumnya. Kemudian tentunya penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber merencanakan kembali akan mengundang saudara EA minggu depan. Kemudian yang kelima, update MDS alias DM atas dugaan kepemilikan senjata api yang juga ada kaitannya dengan saudara NA. Bareskrim Polri
telah melakukan pemeriksaan terhadap saudari NA banyak 2 kali. Jadi pemeriksaan 2 kali ini dengan laporan yang berbeda. Yang pertama adalah laporan di mana saudara DM sebagai tersangka kepemilikan senjata, sedangkan yang kedua terkait dengan dugaan tindak pidana bagi pelaku yang berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum atau obstruction of justice (OOJ), yaitu dengan status sebagai saksi. Saya ulangi bahwa saudari NA ini telah dimintai keterangan atau diperiksa 2 kali. Yang pertama itu datang sebagai saksi di mana kasus kepemilikan senjata DM sebagai tersangka. Yang kedua dimintai keterangan terkait dengan kasus menghalang-halangi suatu proses hukum atau obstruction of justice atau OOJ, diperiksa juga sebagai saksi. Hingga saat ini masih dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi lainnya, yaitu WS, Ketua RT, kemudian S dan A, itu babysitter, serta saksi-saksi yang telah dipanggil akan dilakukan pemanggilan kembali. Kemudian untuk update penanganan perkara TPPO korban eksploitasi di Filipina, saat ini masih dilakukan penyelidikan dan dalam proses pengumpulan alat bukti dan dibuatkan laporan polisi model A. Kemudian yang ketujuh, penanganan perkara TPPO korban eksploitasi di Myanmar. Saat ini ada 2 tersangka yang dilakukan proses penahanan dan menunggu hasil LHA PPATK untuk pengembangan jaringan melalui transaksi keuangan yang dilakukan oleh tersangka. Demikian ada 7 update yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.